Allah istawa di atas aras bukan berarti Allah duduk di atas aras. Wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy, seperti dikatakan oleh Imam At-Tahawi menjelaskan ayat-ayat tentang aras. Allah maha tidak memerlukan aras. Itu pembagian versi surat Asy-Syura. Masih banyak pembagiannya. Ini tauhid itu banyak baginya. Mau yang ribet lagi ya? Yang ribet atau yang mudah? Yang mudah surat Al-Ikhlas. Di surat Al-Ikhlas ada 4 tauhid di situ. Pertama tauhid ahadiyah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu dialah, hanya Dia yang sendiri. Maka Allah dulu sendiri, sekarang tetap sendiri. Allah istawa di atas aras bukan berarti Allah duduk di atas aras. Wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy, seperti dikatakan oleh Imam At-Tahawi menjelaskan ayat-ayat tentang aras. Allah maha tidak memerlukan aras. Araslah yang memerlukan Allah. Maka jangan bayangkan Allah duduk. Dulu ada namanya Muhammad bin Karram, saya sering sebut nama orang ini, wafat 255, diikuti oleh seorang ahli hadis tapi akidahnya sudah keliru, namanya Utsman bin Sa'id Darimi. Apa kata mereka? Allah itu duduk di atas aras dan menyentuhnya. Mumasah. Apa arti mumasah? Bersentuhan antara Allah dan aras. Mereka mengkafirkan Sufi Ibnu Arabi karena hulul ittihad dan wahdatul wujud. Hulul itu Allah nyatu ke hamba, ittihad hamba nyatu ke Allah. Wahdatul wujud tidak ada penyatuan, yang ada hanya satu wujud. Tapi mereka mengatakan Allah masuk ke alam. Masuk ke alam namanya hulul. Bagaimana cara Allah masuk ke alam? Allah turun sepertiga malam terakhir. Itu namanya hulul. Maka kita meyakini Allah istawa di atas aras, turun ke bumi, ke langit bumi, tapi tidak bersatu dengan bumi, tidak perlu memasuki langit. Karena jika diartikan memasuki, berarti kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala zatnya. Dan ini pantangan para sahabat, pantangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tauhid apa namanya? Ahadiyah. Jadi ahadiyah ini mudahnya Allah sendiri sebelum ada alam. Namanya tauhid ahad, berarti Dia sendiri. Lalu Dia ciptakan alam. Alam semuanya memerlukan ciptaannya, memerlukan kun darinya. Disebut dengan Allahus Samad, tauhid samadiyah. Paham? Kita ini perlu butuh Allah enggak? Orang Medan nyebut butuh enggak jorok ya? Sama kayak orang Jakarta ya? Sama kayak orang Padang juga? Oh, sama. Allah tidak membutuhkan alam. Alamlah yang butuh kepada Allah. Allah tidak perlu disembah. Alamlah yang perlu menyembah Allah. Apa arti sembah? Sembah itu hormat. Sembah itu artinya mengenal. Alam itu butuh kenal Allah. Maka kemuliaan alam tergantung seberapa kenal dia kepada Allah. Kalau cuma kenal Bismillahirrahmanirrahim ya segitu aja. Kalau kenal makna Bismillahirrahmanirrahim itu lebih cakep lagi. Mungkin ada yang ngomong, susah amat belajar akidah. Berarti kita cuma segitu makomnya. Kita jadi orang awam aja, berarti antum cuma jadi orang awam. Tidak mau menggunakan otak yang besar itu untuk memikirkan hal-hal yang penting. Dunia dipikirkan, cinta, jatuh cinta, patah hati dipikirkan. Giliran tentang Allah tidak mau belajar sifat-sifatnya. Sifat Allah boleh dipikirkan, tapi zat Allah tidak boleh dipikirkan. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Disebut dengan tauhid tanzih anis sabab. Tauhid tanzih, Allah maha suci daripada sebab. Allah tidak butuh sebab, Dialah yang menciptakan sebab.
orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Itu orang Yahudi. Itu cerdas atau kebelinger? Cerdas atau bodoh? Jadi orang Yahudi itu nggak seperti yang diceritakan orang. Ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Sama kayak kita. Kenapa banyak nabi di kalangan Yahudi? Karena banyak mereka yang menyimpang. Jadi jangan bangga dulu orang Yahudi jadi Yahudi, ya. Katanya dulu orang Batak daftar jadi orang Yahudi, ya, nggak diterima, ya. Loh, janganlah, jangan daftar lah. Orang Melayu mau jadi orang Yahudi juga janganlah, ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Berarti Allah tidak menyebabkan sesuatu atau disebabkan sesuatu. Tapi dialah yang menciptakan semua sebab. Allah yang menciptakan semua sebab. Ini tauhid namanya apa? Tanzih anis sabab, daripada sebab. Banyak pembagian tauhid. Ada lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Tidak ada yang sekufu. Apa arti sekufu? Biasanya pembahasan sekufu itu pembahasan orang nikah. Syarif masyarif, sayyid masayyid, ustadz ma ustazah. Enggak begitu, ya. Ini bab lain. Kufuwan artinya banding. Tidak ada yang sebanding semisal dengannya. Ini namanya tauhid tanzih yang kedua, anit tasbih. Tanzih daripada keserupaan. Apa arti tanzih? Allah Maha Suci. Gimana? Panas nggak palanya? Udah udaranya panas, ya? Medan memang panas, ya. Ada berapa tauhid? Versi surat Al-Ikhlas. Jadi beda ayat sudah beda jurus, udah beda pembagian. Jadi kalau mau bagi-bagi tauhid banyak, tauhid itu bukan hanya 3. Oke, ada lagi pembagian tauhid. Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, disebut tauhid rububiyah. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, rabbil falaq, rabb. Ini disebut tauhid Apa arti rububiyah? Pencipta. Kembalinya kemana? As-Samad, cabang dari tauhid As-Samadiyah. Terus Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Malikin nas ini penjelas makna rububiyah. Karena Allah menciptakan alam, dialah yang memiliki alam, dialah raja alam semesta. Disebut tauhid mulkiyah, cabang daripada tauhid rububiyah. Tidak perlu diganti-ganti, itu cabang. Lalu ada pembagian yang lain. Ilahin nas, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu artinya apa? Apa arti ilah? Apa arti ilah? Rabb Tuhan juga. Apa beda Rabb dengan ilah? Sesembahan. Kalau Rabb, Rabbi, Rabbana. Apa arti Rabb? Allah, Tuhan yang bersifat mencipta. Apa arti Rabb? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, pencipta alam semesta. Itu arti Rabb. Di dalam tubuh kita ada miliaran alam. Setiap sel itu satu alam. Setiap ada pembuluh darah, satu alam. Satu pembuluh, satu rambut, satu alam. Di tubuh ini banyak sekali alam. Maka manusia disebut dengan alam kecil, al-alam as-saghir. Maka kalau disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak usah bayangkan yang di luar, bayangkan kita. Segala puji, terima kasih ya Allah yang menciptakan tubuhku dari yang sel terkecil zarah sampai tubuhku yang besar. Itu namanya tauhid rububiyah. Cuma sayang sekali kata rububiyah oleh kelompok sebelah
dipakai untuk istilah yang aneh. Kata mereka ada tauhid al-musyrikin, ada tauhid orang musyrik. Gimana tuh Dr. Thohir? Tauhid orang musyrik nyambung nggak? Tauhid mengesahkan satu, musyrik menyekutukan, nyambung nggak? Itulah akibat karena mereka mengharamkan kitab-kitab mantik. Mantik ini jadi senjata ulama-ulama di tanah Melayu dari zulum. Itulah pertahanan mereka salah satunya ketika berdebat. Tapi zaman sudah berubah. Sekarang zamannya bukan mantik, zamannya mana dalilnya. Jadi para ustadz, para kiai, tuan guru, jangan lagi bangga-bangga dengan mantik. Sekarang pelajari dalil. Dalil menurut mereka, dalilnya adalah Quran Sunnah, ayat sekian, hadis sekian. Bukan nomornya, hafalkan teksnya. Gak penting hafal nomor, yang penting hafal teksnya. Jadi rububiyah kita berbeda dengan rububiyah mereka. Bagi kita rububiyah itu murni sang hamba mengakui aku adalah ciptaanmu ya Allah. Dan rububiyah itu mesti digabung dengan uluhiyah, bersatu dengan uluhiyah, maka disebut ilahin nas, ilahnya manusia. Ilah itu artinya yang berhak disembah. Ilah itu artinya yang dituju, dan yang paling indah artinya yang maha dicintai. Itu arti dari ilah.